yang tim baik. Mana sehat? Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Saya tanya kabarnya Yesus luar biasa. Nanti kabarnya Yesus kan luar biasa. Tapi Yesus selalu luar biasa, Pak. Ya. Yang lain luar biasa? Iya, tim baik ya. Kalau Bang Boril bilang ya kalian luar biasa. Ya bersyukur sekali kita tetap bersama-sama berkumpul. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, masih melanjutkan di dalam kitab Nehemia. Ada hal yang luar biasa di sini. Kita akan buka dalam Nehemia 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Kayaknya ada yang mau beli. Ya, kita akan baca satu ayat ya. Ya. Nehemia 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-13 saja. Yang ketemu katakan luar biasa tadi. Luar biasa. Nah, ini ada suara itu. Kenapa jadi nadanya begitu ya? Luar biasa. Kan luar biasa. Oke. Saya akan mengawali pembacaan kitab hukum Hari Raya Pondok Daun. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya. Ke kanan. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7, itu Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hikia, dan Maaseiah. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyebut dengan Amin, Amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Wodia, Maaseiah, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah,
Hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Pada hari yang kedua, Udah. 13 sih. Ambil yang ke-13 ya. Amin. Di ayat 14 sampai berikutnya juga masih satu rangkaian kisah dalam hari raya Pondok Daun. Bahkan mungkin sejarahnya terulang kembali di situ ya. Nah, di dalam Nehemia 8 ayat sampai dengan ke-13 ini ada keterangan waktu ya. Untuk orang Israel angka 7 itu angka yang istimewa gitu ya. Mereka menguduskan hari Sabat, itu hari yang ke-7, karena mereka menyediakan itu mengingat Allah melakukan penciptaan selama 7 hari, dan hari yang ke-7 itu Allah memberkati, Allah beristirahat. Makanya hari Sabat dilakukan ketika mereka ingin beribadah kepada Tuhan di hari yang ke-7. Terus di Israel pada masa itu 7 tahun setelah Buddha mengabdi, 7 tahun itu mereka beroleh kebebasan ya, 7 tahun. Nah terus yang kemudian peristiwa 7 lagi itu ya ini bulan ke-7 itu hari raya Pondok Daun. Di zamannya Musa, zamannya masa-masa sebelum Israel terpecah belah itu, bulan ke-7 itu masa, kalau di desa kita mungkin di Limbangan atau bahkan di desa Semarang itu namanya sedekah desa gitu ya. Jadi ketika habis panen mereka membuat syukuran. Itu hari Pondok Daun itu seperti itu ya. Jadi mereka membuat bulan yang ke-7 mereka selama 7 hari berturut-turut mereka mengadakan ucapan syukur, dan dimulai dengan cara seperti tadi, pembacaan kitab Taurat, mereka mendengar, dan kemudian mereka setelah mendengar pembacaan kitab Taurat mereka diajar, terus kemudian melakukan pesta selama 7 hari. Pestanya bukan yang aneh-aneh ya, jadi mereka itu makan yang manis, makan yang merayakan istilahnya ini loh, berkat Tuhan selama 1 tahun ini ya, bahkan bulan ke-7 kan selama panen, selama kita bekerja Tuhan terus berkati. Itu yang menjadi perayaan di dalam hari raya Pondok Daun tadi. Nah kemudian kalau kita melihat kisahnya, dikatakan di ayat yang pertama bahwa mereka itu baru saja menempati kota-kota mereka gitu ya. Jadi mereka itu baru pulang dari pembuangan, habis dari merantau di negeri asing ya, bukan merantau ya. Kalau merantau kan kesadaran sendiri ingin ke sana ya, tapi ini kan mereka dipaksa bekerja di negeri asing, entah jadi budak, entah jadi apa. Kemudian mereka dikumpulkan kembali oleh Allah dengan melalui Nehemia, berizin membangun, terus kemudian mereka kembali baru menempati, terus kemudian merayakan dari Pondok Daun ini. Sebenarnya mereka tidak memiliki apa-apa berarti ya, tentunya karena mereka belum mulai, bahkan rumah mereka saja belum ada ya, belum mereka bangun. Di ayat 40 sampai 19 ada keterangannya nanti bahwa mereka belum memiliki rumah yang istilahnya pasti untuk ditinggali. Mereka ya seadanya dulu, yang penting sudah kembali ke kota mereka masing-masing. Nah dalam kisah ini adalah di mana bangsa Israel yang kemudian kembali dibangun itu sedang memulai kehidupan barunya dari masa pembuangan. Masa pembuangan itu sebenarnya kan masa hukuman daripada Allah kepada bangsa Israel karena mereka tidak taat ya. Raja mereka itu tidak taat, tidak mengajar ketaatan kepada mereka. Sudah diperingatkan begitu banyak nabi-nabi, sehingga pada akhirnya mereka harus dibuang dari kota negeri mereka sendiri. Dan ketika sudah dikumpulkan sesuai dengan ada rentan waktu sekitar, kalau tidak salah 74 tahun atau berapa, iya sekitar, kalau tidak saya nanti cari lagi infonya ya. Karena waktu membahas kitab Nehemia yang awal itu saya sudah sampaikan berapa tahun mereka harus dibuang. Nah sekitar setelah melalui masa pembuangan itu, Allah sesuai dengan janjinya akan mengumpulkan kembali dari manapun mereka
untuk kembali ke negeri mereka itu. Nah, disitulah mereka memulai kehidupan yang baru. Nah, kehidupan yang baru yang dimiliki bangsa Israel ini kita bisa melihat diawali dengan apa? Yang pertama, mereka mulai mencari yang namanya Tuhan Allah. Bertahun-tahun mereka hidup di negeri orang, pasti mereka akan terpengaruh dengan budayanya, terpengaruh dengan yang disembahnya. Apalagi ketika mereka masih di bawah jajahan Raja Babel, mereka akan menyembah apa yang diikuti oleh kerajaan itu. Tentu mereka akan dipaksa untuk menyembah. Sama seperti kisah di Daniel ya, mereka dipaksa untuk menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Nah seperti itu juga. Seperti itu juga ketika mereka dimanapun di negeri mereka, mereka pasti terpengaruh budaya, terpengaruh tadi agama. Akhirnya ketika dikumpulkan kembali, mereka diingatkan siapa Allahnya. Melalui peristiwa yang pertama tadi, mereka mau merayakan hari pertama diawali dengan pembacaan kitab Taurat, dibacakan. Bahkan cara pembacaannya itu tidak, ya mungkin tadi dikatakan bahwa Imam Ezra berdiri di atas sebuah kayak mimbar tadi dikatakan, terus kemudian dia lebih tinggi daripada yang lain terus menyampaikan. Biasanya kalau lebih tinggi suara kan lebih terdengar. Tetapi saya rasa untuk satu kota tentunya tidak akan cukup suaranya, pelantannya ya, belum ada mikrofon seperti sekarang. Itu dengan cara ilmiah seperti itu. Dan kemudian dilanjutkan oleh beberapa imam yang juga disebar di antara bangsa Israel yang lain untuk mengajar. Tadi dikatakan ya, kalau di dalam Nehemia tadi, ayat yang mulai dari ayat yang ke 5 tadi dibaca, dari Mbah ke Theo sampai dengan Mbak Maria tadi, kan ada beberapa orang yang disebutkan bahwa mereka juga mendampingi orang-orang untuk mengajar. Jadi sebenarnya konsep kelompok belajar mengenai firman Tuhan sudah bentuk kelompok itu sudah dimulai dalam masa-masa perjanjian lama, sudah dimulai. Ya itu tadi, karena ya keterbatasan masalah tadi ya, masalah tidak ada pelantang suara dan sebagainya. Tapi dibuat strategi bahwa para imam ini juga satu pemikiran, bahkan satu pengajaran yang sama bahwa mengenai bacaan kitab Taurat ini, penjelasannya seperti ini. Jadi mereka disebar kemudian mengajarkan kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana mereka mencari Allah. Bahkan kalau kita membaca dengan seksama tadi, ada beberapa seperti liturgi ibadah ya. Bagaimana ketika Ezra membaca Taurat, mereka berdiri. Terus kemudian ketika pembacaan, mereka ketika ada beberapa bagian mereka mengatakan amin amin gitu ya. Ya, mereka mengatakan amin amin. Jadi mereka mengamini apa yang dibacakan. Kalau itu janji Tuhan dan sebagainya, mereka mengamini dari itu. Dan kemudian setelah pada itu mereka sujud. Sujudnya nggak main-main, nggak bisa dikatakan muka mereka sampai ke tanah itu nempel dulu. Sampai yang sampai sujud mukanya sampai ke tanah. Berarti penyembahan yang sungguh-sungguh mereka lakukan bagi Tuhan. Mereka mencari Tuhan, memulai kehidupan mereka yang baru, mereka mencari Tuhan dengan cara yang luar biasa. Ya, kembali mereka dikenalkan kembali dengan Taurat Tuhan. Anak-anak mereka, orang-orang mungkin ya yang tadi mungkin yang menikah dengan mungkin keturunan lain, harus mengenal kembali Taurat Tuhan, siapa Allah. Dan bahkan ketika mereka mengerti ya, bahkan mereka tidak hanya dibacakan, jadi tidak hanya dibacakan terus oh ya tahu gitu, tetapi bahkan diajarkan sampai mereka mengerti. Nanti makanya dikatakan di ayat yang ke-13, mereka menangis karena mereka mengerti firman Tuhan. Jadi dikatakan ketika kamu menangis, ayat yang ke-10 tadi. Ya. Bagian terakhir, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Betapa ada bahagianya, betapa ada. Ya kita tidak tahu ya, menangis di situ. Tapi kalau dikatakan oleh Ezra, oleh semua tadi yang dikatakan oleh yang bertugas, bahkan ini juga jangan bersusah hati, berarti mereka disadarkan daripada kesalahan mereka, dosa mereka.
karena bersusah hati, berduka cita, bukan tangisan yang haru yang wah ini ya, tidak. Tapi kan kalau dikatakan ditegur supaya kamu jangan bersusah hati, berarti mereka ditegur akan kesalahannya. Ya. Ketika dibacakan Taurat ini, ya, terus kemudian mereka mengerti, oh berarti selama ini kami akan mendapat kesengsaraan mungkin karena itu bagian dari melanggar, gitu ya. Mungkin hal-hal yang seperti itu yang terjadi, di mana akhirnya mereka merasa sedih. Nah, ketika kita juga memulai kehidupan kita yang baru, yang pertama yang harus kita terus kerjakan ya sama seperti bangsa Israel ini, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan kalau mereka dikatakan mereka memperhatikan dengan seksama pembacaan Taurat, memperhatikan dengan seksama. Itu ibaratnya kalau ini yang guru-guru pasti merasakan ya. Guru-guru pasti merasakan ketika muridnya dia menjelaskan, ada murid pasti yang mendalangi. Jangan takut ya. Ya, pasti pernah ya. Saya kemarin di Karangjengkol menyampaikan renungan gitu, bukan terintimidasi ya, bukan terintimidasi, tapi saya ini benar-benar memperhatikan. Saya merasa, ini benar-benar ngeliatin saya. Saya nggak tahu ngalamun atau benar-benar memperhatikan. Saya rasa itu perhatikan. Saya senang ya, saya sebagai pribadi yang maksudnya kami dianggap keluarga, sebagai orang tua asuh bagi Vina oleh keluarga situ, merasa bahwa ada perubahan di sini. Saya merasa senang. Saya cerita sama istri saya, sekarang berbeda ya. Bahkan dia sampai menegur Samuel kan ngumpet gitu ya, artinya apa ini gitu ya. Sampai begitu Bapak bisa, berarti ada sesuatu, memperhatikan dengan benar-benar. Kalau di minggu lalu ketika kami, kalau di sana saya kan bentuknya diskusi ya, saya karena kan hanya sedikit gitu ya, supaya lebih bisa masuk gitu. Jadi saya tanya, apa sih perubahan sifat mereka? Dia mengatakan bahwa ada sifat-sifat yang berubah dari saya, dari Vina. Jadi saya senang dengan hal itu, saya bangga dengan hal itu. Jadi Vina merasa ada sesuatu, dan minggu kemarin, Sabtu kemarin saya merasakan, mungkin ini dia mau belajar dan benar-benar memperhatikan. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel ketika dia berusaha untuk mencari sesuatu yang hilang dari kehidupan mereka, yaitu tentang pengetahuan mereka tentang Allah. Ya, maka dikenalkan dengan sungguh-sungguh, diajarkan bagaimana Allah, siapakah Allah itu melalui pembacaan daripada Taurat tadi. Nah, di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, yaitu Dia dari Yesus, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi iman kita akan teguh itu karena pengajaran, dan pengajaran itu akan apa? Akan firman Tuhan. Jadi mencari Tuhan itu justru akan terus meningkatkan iman kita untuk semakin teguh kepada Tuhan. Kita yang mencari Tuhan, belajar mengenal Tuhan, belajar mengerti Tuhan, jadi itu tadi, karena kita ingin mencari tahu Tuhan, karena itu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Ketika kehidupan kita yang baru sudah dimulai. Ini yang punya anak gadis masih kecil pasti merasakan bagaimana, kalau pernah nggak ya, nanti mungkin ini yang punya anak gadis, jadi Bu Sri, Burus, waktu kecil mereka ini meniru ibu-ibu saudara sekalian, pernah ya, dandan gitu ya, ini berusaha kayak itu lah dandan gitu. Priska ya gitu. Enggak sih, tapi meniru ya, dari yang ditiru. Ya, masak gitu. Masak gitu. Kalau teh Bu, ada yang berusaha kayak ibu gitu, niru ibu itu banyak. Banyak. Apa tuh? Contohnya apa? Cuci piring. Nyuci piring. Tuh, waktu kecil belajar nyuci piring, akhirnya pecah berapa? Enggak. Pintar berarti harus kecil ya. Semua nanti plastik. Ya, itu tadi ya. Kadang anak kecil karena ingin mencari tahu, ingin mengenal orang tuanya, maka dia kadang ingin meniru juga. Aku ingin seperti itu. Dia ingin mengerti orang tuanya. Apalagi kalau sudah mulai usia balita dan mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan mematikan gitu ya. Bu, semua kalau ditanyakan kenapa, kadang orang tua jadi bingung. Kok Bu kenapa begini? Kenapa Bu?
kenapa Priska bisa lahir? Nah, kadang kita harus menjelaskan karena sih, iya ya Pris ya, gitu ya. Itu lebih susah. Itu pertanyaan harus menjelaskan karena keingin tahu. Itu tadi ibarat ketika mereka sudah mulai memasuki kehidupan yang baru, jadi dari seorang balita mulai mengenal, ingin memiliki rasa pengetahuan yang lebih di usia 6 tahun, 7 tahun, mereka mulai bertanya, mulai mencari tahu fenomena di sekitar mereka. Dulu yang hanya main saja, terus kemudian bertanya, Bu, kenapa itu roda muter ya? Nah, mulai bertanya. Itu juga yang harus kita miliki di dalam kehidupan baru rohani kita. Ketika kita sudah terima Kristus, kita memulai kehidupan yang baru, kita sudah dipulihkan dari kehidupan yang lama, maka mulai bertanyalah, seperti apakah Tuhan kita? Setiap pribadi pasti akan menjawab, Tuhan Yesus itu seperti apa, pasti akan punya jawabannya sendiri-sendiri. Dari apa? Dari pengalaman hidupnya, dari bagaimana dia mencari Tuhan itu sendiri. Saya akan seperti itu dalam kehidupan kita. Kita akan mengatakan Tuhan Yesus itu baik memelihara kita, karena mungkin kita pernah merasa kekurangan dan tiba-tiba ada berkat Tuhan yang datang buat kita yang tidak terduga. Itulah maka manfaat dari kita terus mencari Tuhan dengan membaca firman-Nya atau melalui kehidupan pengalaman pelayanan kita pun. Bahkan pelayanan kita pun kalau kita tidak sampai mengenal Tuhan, itu kita patut bertanya untuk apa kita pelayanan. Ya. Karena jadi tadi bagian pelayanan itu juga bagian dari kita mengenal Tuhan. Bagaimana dalam melayani itu ada penyertaan Tuhan. Bagaimana diajarkan kerendahan hati dan sebagainya. Pengalaman pribadi pasti rasakan. Setiap pribadi pasti merasakan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, hidup saling mengasihi karena sukacita dari Tuhan. Kalau tadi dikatakan bagaimana mereka memulai pesta perayaan Pondok Daud, diawali dulu diingatkan. Ketika mereka sudah diingatkan dengan firman Tuhan Taurat, mereka bersedih, terus diingatkan kembali oleh para kaum imam ini, berkatakan bahwa jangan kamu bersusah hati. Sukacita dari Tuhan itu perlindungan, ya, menghilangkan rasa bersusah hati yang tadi sudah ditegur. Jadi mereka sedang keadaan sedih, menyadari dosanya, berduka cita, tetapi diingatkan lagi bahwa Tuhan itu masih menyertai kita. Jangan bersusah hati, hari ini adalah hari kudus, hari punya Tuhan. Ayo kita merasakan sukacita dari Tuhan. Itu perlindungan kita, sukacita itu dari Tuhan. Nah, oleh karena itu di dalam saya mencari-cari arti yang sederhana dari bersusah hati itu adalah keadaan serba susah. Ya, ibaratnya ada tidur tak nyenyak, makan tak enak, mandi tak seger. Iya bahasa itu. Jadi segala sesuatu yang sepertinya itu nyaman, rasanya nggak enak. Kalau orang yang sedang bersusah hati itu gambarannya. Jadi jangan kita bersusah hati ya, harus menghilangkan itu rasa-rasanya seperti itu tadi. Kalau kita sedang ini, kalau mungkin yang dialami yang mungkin patah hati, ya, mengalami yang namanya punya pikiran berat gitu ya, yang pernah patah hati, pasti mengalami ya, makan gak enak, kok bisa nunjuk, sama saling nunjuk, terlalu sering ya sabar, Belajarlah patah hati. ya ada lagunya apa ya, ketika mereka yang mengalami istilahnya tadi ya, berpatah hati kan tidak hanya sekedar masalah percintaan, bahkan berita duka dan sebagainya kan juga termasuk istilahnya hati yang patah gitu ya. Tadi dikasih makan rasanya enggak, makan enak pun rasanya biasa saja, ya enggak enak. Terus kemudian tidur aja yang biasanya dia tidur rasanya tidurnya gelisah ya. Terus kemudian ketika mandi pun rasanya juga gak seger gitu, tadi rasanya kurang puas. Ibaratnya seperti itu loh, bersusah hati itu segala sesuatu itu ya enak. Itu dimulai dari mana ya? Dari pikiran-pikiran yang mulai mungkin keluarga di Limbangan pernah merasakan ketika Mbah Kako mungkin tidak ada, itu merasa terpukul sekali ya, kehilangan sosok beliau. Ya itu tadi mungkin masa-masa pemulihan di awal itu juga akan merasakan seperti itu ya. Nah, rasanya ya gak enak, segala sesuatunya rasanya masih gelisah dan sebagainya. Itu yang dirasakan. Nah, ketika itu diingatkan kembali, ketika ada sukacita dari Tuhan bahwa engkau sekarang dikasihi Tuhan, melalui kitab Taurat mereka dikumpulkan, dipulihkan lagi dari penjelasan Taurat tadi,
Jadi jangan bersusah hati hari ini. Ayo, gitu ya. Ada sukacita dari Tuhan, dan itulah yang harus kalian rasakan. Itulah yang harus jadi perlindungan kalian. Ya. Sukacita yang seperti apa ya? Sukacita yang melindungi dari Tuhan itu. Nah, dan ketika mereka sudah ditegur kemudian itu, dan kemudian mereka diberi perintah, pulanglah. Hari ini kudus bagi Tuhan. Kalian harus bersukacita, makanlah yang sedapan tadi dikatakan, makanan yang manis, ya. Tetapi juga berilah mereka yang tidak tersedia apa-apa di rumahnya. Jadi dari sukacita itu muncul kehidupan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ya, di awal dari pondok dahulu. Padahal kalau tadi saya cerita, mereka baru berkumpul, mereka belum pernah bercocok tanam, ya. Berarti setidaknya makanan yang ada itu ya seadanya. Mereka yang bangsawan mungkin tetap ada makanan yang manis, tetapi diajarkan di situ untuk berbagi mereka yang belum ada. Makanya dikatakan berbagi mereka yang belum tidak tersedia apa-apa. Kalau mereka sudah memulai panen, tentu tidak akan ada perkataan seperti itu. Kenapa? Karena mereka pasti merayakan, karena mereka pasti punya persediaan selama mereka bercocok tanam. Ya, untuk hari raya pondok daun mereka akan melakukan perayaan itu, pasti mereka sudah ada persediaan. Untuk lumbung-lumbung mereka pasti juga, kalau mereka sudah bekerja tadi ya, menanam ataupun memanen ataupun bertani tadi, pasti mereka sudah punya persediaan. Makanya mungkin tidak akan muncul perkataan supaya tidak berbagi. Tapi karena mereka baru kembali, diajarkan hidup yang baru ini, mari mengasihi satu dengan yang lainnya dari sukacita Tuhan. Ya, kehidupan dari sukacita Tuhan. Ini menghilangkan dari perasaan yang bersusah hati itu, dan kemudian karena digantikan dari sukacita Tuhan, kalian dilindungi Tuhan. Karena sukacita yang dari Tuhan itu untuk memulihkan, dan kemudian diajarkan untuk hidup saling memperhatikan. Jadi sukacita yang dari Tuhan itu membuat kita memiliki hidup saling mengasihi. Tentu merasakan bagaimana mungkin kalau tetangga kita ketika mereka dalam keadaan senang, syukuran, kemudian yang dibagi keluarga tetangga ini, ya, syukuran beli rumah baru, wah, tetangganya dikasih, gitu ya. Kan sukacita. Ketika sukacita pasti rasanya kan berbagi. Tapi saya rasa duka cita itu, kalau berduka cita kadang ada yang mau berbagi, ada yang tidak. Nah, mungkin yang sering berbagi yang di medsos gitu ya, apa gitu ya, itu berbagi duka cita supaya semua orang kan tahu ya, berduka cita gitu, sedih ini gitu, diketik di medsos gitu ya, itu berbagi duka cita. Ya buat kebanyakan orang kan, orang udah tahu, akhirnya orang pada kepo ya. Jadi jangan kaget kalau kemudian orang-orang sering chat terus nanyain gitu, karena mereka sekedar ingin tahu, belum tentu berempati ya. Sukacita, duka cita. Tapi itu tadi, sukacita yang dari Tuhan, sukacita yang kita miliki karena kehidupan kita dipulihkan dari kehidupan yang lama. Harusnya itu menjadi titik awal kita juga bisa saling mengasihi, sama seperti bangsa Israel tadi. Nah, di dalam keadaan seperti apapun mengasihi, bahkan di dalam keadaan tertekan pun saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, kehidupan yang baru harusnya juga seperti itu, kehidupan yang saling mengasihi satu dengan yang lainnya, karena ada sukacita di dalam Tuhan. Roma 12 ayat yang ke-10 katakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi saling mengasihi sebagai saudara, ya saudari dalam Tuhan. Ini perkataan Paulus bagi dalam tulisannya untuk mati Roma. Bahkan saling mendahului dalam memberi hormat. Kalau mungkin di hal yang secara harfiah yang kita secara langsung bisa diaplikasikan, ya tadi ketika bertemu dengan orang, dia menyapa terlebih dahulu, supaya itu dibentuk kita mengasihi, menghargai, mengapresiasi, memanusiakan manusia, jadi memanusiakan orang lain, tidak menganggap benda apalagi kalau kita bertemu terus melengos gitu ya, rasanya kok melengosnya. Tapi orang lain yang melihat membaca itu jangan-jangan najis, kan nggak tahu ya, ada gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Kita jauh ke sini ya. Saling mendahului dalam itu hal yang sederhana yang bisa lakukan. Tetapi kan makanya bukan hanya sekedar itu, tetapi berusaha untuk kita tuh lebih
mengasihi itu lebih dahulu, nggak perlu di orang lain terlebih dulu mengasihi kita dulu ya, memulai gitu. Ini yang disampaikan, saling mengasihi sebagai saudara. Itu yang Tuhan ajarkan ketika kita memulai kehidupan kita. Jadi terus mengasihi orang di sekitar kita, jangan hanya mementingkan diri sendiri sehingga kita tidak bertindak mengasihi orang lain. Apalagi di masa-masa susah seperti ini, dimana kemarin pernah cerita di ruangan kerja, bahkan mungkin kita bertemu dengan orang lain yang berusaha untuk selfish ya, untuk bertahan dirinya sendiri. Yang penting kita ada dari kata orang lain. Masa-masa susah kadang seperti itu, berusaha untuk bagaimana diri sendiri bertahan hidup. Orang lain nggak tahu, padahal ketika bersatu bertahan itu menjadi sesuatu yang justru ringan ya, saling bersupport. Kita lemah, orang lain menguatkan. Ketika kita kuat, kita bisa menguatkan orang lain, gitu ya, seperti itu. Kalau kita kuat tetapi tidak menolong orang lain, malah justru seperti kita kok menyerang orang lain untuk kalah gitu ya, seperti itu jadinya. Maka kita terus mengasihi, kita tunjukkan kasih kita karena kita sudah mulai kehidupan kita yang baru yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Jadi tadi kita kan mencari Tuhan dan kemudian belajar mengasihi orang-orang di sekitar kita. Itu yang bisa kita pelajari dari mana bangsa Israel bersama dengan Nehemia ketika memulai kehidupan yang baru di dalam kota Yerusalem. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur ketika kami belajar kebenaran firman-Mu dalam kitab Nehemia ini. Kami belajar bagaimana bangsa Israel memulai kehidupan baru mereka dengan mencari Tuhan. Mereka beribadah, mereka mendengar Taurat Tuhan, mereka menyadari kesalahan mereka hingga akhirnya mereka mau belajar kehidupan yang baru. Akhirnya mereka bisa memperhatikan saudara-saudaranya, membagi-bagikan makanan belum tersedia di rumah saudara yang saat itu belum memiliki pekerjaan ataupun yang lain Tuhan. Kami bisa melihat mereka memiliki sukacita di dalam Tuhan dan rasa saling mengasihi, memperhatikan satu dengan yang lain. Kehidupan kami yang baru sebagai orang percaya, kami juga mau ada seperti Tuhan. Kami mau memperhatikan satu dengan yang lainnya, supaya kami dengan tangan kuat dalam menjalani setiap tantangan kehidupan ini sebagai saudara seiman. Ya, kami berumur beribadah ini bukan datang sebagai pribadi-pribadi, tetapi sebagai satu kesatuan. Ini saling menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga kami bisa melewati segala macam permasalahan kehidupan kami, karena Tuhan ada di tengah-tengah kami dan menyertai kami, memimpin kami, menolong kami. Jadi Tuhan menolong kami dengan orang-orang saudara-saudara seiman di sekitar kami. Kami sungguh mengucap syukur firman yang luar biasa ini. Ajaran kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan terus menyertai dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa berkat kepada Tuhan. Terimalah sukacita, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, pemeliharaan dan perlindungan yang Tuhan berikan selama kita beraktivitas depannya hingga pada akhirnya kita berkumpul kembali di tempat ini. Terimalah sukacita daripada Tuhan Yesus, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus yang terus menyertai dan memberkati kita, sehingga kita dalam setiap harinya penuh dengan rasa damai, beraktivitas dengan rasa sukacita dalam Tuhan, dan kita membagikan sukacita itu kepada orang lain. Dan terimalah juga hikmat daripada pertukaran dengan Roh Kudus, sehingga ketika apapun yang menjadi keputusan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita memulai memilih keputusan yang bijak karena hikmat daripada Roh Kudus menyertai dan memimpin kita. Kiranya hal itu terus menyertai dan memberkati kita sampai kepada Tuhan datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan berdoa. Mengucap syukur ibadah pagi ini. Saya ucapkan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.